Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video pembelajaran statistika untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kapitas Rekta dengan dosen pengampu Ibu Wulandari SPDMBT. Kami yang beranggotakan Dita Fitria Haluhur, Jida Anggita Sari, Hartika BR Surbakti, Miranti Sahara, Nova Heliana Hasibuan, dan Agustina Wulandari Barutu. Apa sih statistika itu? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Di dalam statistika, ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3, yaitu mean, median, dan modus. Di sini kita akan membahas apa sih itu mean, median, dan modus. Nah, yang pertama itu akan kita bahas mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat diperoleh dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar atau sebaliknya, dari data terbesar ke data terkecil. Ada dua hal yang perlu kita ketahui dalam menentukan nilai median. Yang pertama yaitu apabila data tersebut ganjil, kita dapat menentukan nilai mediannya dengan melihat data yang posisinya paling tengah. Nah, yang kedua, apabila datanya itu genap, kita dapat menentukan nilai mediannya dengan menjumlahkan dua data yang posisinya paling tengah, kemudian membaginya dengan 2. Yang ketiga, ada modus. Modus adalah data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau dengan istilah lain, data yang paling sering muncul. Nah, di video ini kita akan menggunakan alat peraga untuk memudahkan kita dalam menghitung nilai mean, median, dan modus. Di sini alat peraganya yaitu berupa papan M3. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Pak Roni memanen buah rambutan. Ia memasukkan rambutannya ke dalam beberapa keranjang. Keranjang 1 berisi 40 buah, keranjang 2 berisi 50 buah, keranjang 3 berisi 60 buah, keranjang 4 berisi 60 buah, dan keranjang 5 berisi 90 buah. Tentukanlah mean, median, dan modus dari hasil panen Pak Roni. Nah, inilah dia papan M3 yang kita gunakan untuk menghitung nilai mean, median, dan modus. Dari soal tersebut, kita banyak keranjang itu kita permisalkan dengan A, B, C, D, dan E. Dan untuk banyak buah itu kita permisalkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi pada keranjang pertama atau keranjang A itu berisi 40 buah, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada keranjang kedua atau keranjang B itu berisi 50 buah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada keranjang ketiga itu ada 60 buah. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada keranjang keempat atau keranjang D juga berisi 60 buah. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi keranjang yang terakhir itu ada 90 buah.
bahwa dalam menentukan nilai min, median, dan modus itu kita perlu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar atau yang sebaliknya, dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Nah, kebetulan pada contoh soal kita ini datanya sudah terurut nih dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi, kita tinggal menentukan nilai min, median, dan modusnya. Jadi, untuk mencari nilai min atau rata-rata, jumlah seluruh data kita bagikan sama rata. Nah, dari papan ini kan kita lihat nih, data yang mempunyai jumlah paling banyak itu adalah keranjang E atau keranjang 5. Jadi, itu kita bagikan ke keranjang lainnya sehingga diperoleh hasil yang sama banyak. Jadi, misalkan nih, ini kita pindah ke keranjang A atau keranjang 1, baru ini kita pindah ke keranjang A atau keranjang 1 juga, dan ini kita pindah ke keranjang B atau keranjang 2. Nah, jadi dari papan ini sudah terlihat kan bahwa rata-ratanya itu adalah 6. Nah, untuk mencari nilai median dan modus, datanya kita kembalikan ke posisi awal. Nah, ini datanya sudah kembali ke posisi awal ya. Jadi, kita akan mencari nilai median. Median adalah nilai tengah. Di sini kebetulan data kita itu ganjil. Jadi, nilai tengahnya itu adalah nilai yang berada posisinya itu paling tengah. Jadi, bisa kita lihat bahwa C merupakan nilai tengahnya. Jadi, jumlahnya itu adalah 6 atau 60. Untuk menentukan nilai modus, kita cari nih nilainya yang paling sering muncul. Jadi nilai 4 muncul sekali, nilai 5 muncul sekali, nilai 6 muncul 2 kali, dan nilai 9 itu muncul sekali. Jadi di sini terlihat bahwa yang menjadi modusnya itu adalah nilai 6. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan jenis diagram yang menampilkan statistik data dalam grafik melingkar menyerupai bentuk lingkaran. Nah, langkah-langkah pembuatan diagram: yang pertama, buat lingkaran dengan menggunakan alat, misalnya jangka. Kedua, tentukan sudut pusat juring untuk masing-masing kategori data yang ada dengan rumus juring sudut pusat kategori data X sama dengan frekuensi kategori data X per frekuensi seluruh data dikali 360 derajat. Ketiga, tentukan presentasi dari masing-masing data yang ada dengan rumus presentasi kategori data X sama dengan frekuensi kategori data X per frekuensi seluruh data dikali 100%. Keempat, gambar juring sudut pusat kategori data sesuai perhitungan. Kelima, masing-masing juring sudut pusat diberi keterangan sesuai data yang ada. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nova Heliana Hasibuan. Nah, selanjutnya adalah contoh soal, yaitu diberikan suatu tabel banyaknya siswa yang menabung untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD Harapan. Buatlah diagram lingkaran banyak siswa yang menabung di setiap kelas, yang dimana tabel frekuensinya adalah kelas 1 banyaknya penabung 25 orang, kelas 2 ada 15 orang, kelas 3 25 orang, kelas 4 30 orang, kelas 5 30 orang, dan kelas 6 35 orang. Sebelum kita menggambar diagram lingkarannya, yang pertama kita tentukan dulu sudut pusat dan persentasenya. Nah, untuk mencari sudut pusat itu adalah perbandingan dari frekuensi dibagikan dengan jumlah seluruh frekuensi dikalikan dengan 360 derajat. Yang dimana frekuensi kelas 1 yaitu adalah 25 dibagikan dengan jumlah seluruh frekuensi yaitu 160 dikalikan dengan 360 derajat yaitu sama dengan 56,25 derajat.
Nah, begitu juga seterusnya untuk mencari sampai dengan kelas 6. Kemudian untuk mencari persentasenya itu adalah perbandingan dari frekuensi kelas 1 dibagikan dengan 160 atau jumlah seluruh frekuensi dikalikan dengan 100%, yang hasilnya 15,625%. Nah, begitu juga caranya untuk mencari sampai dengan kelas 6. Nah, selanjutnya kita akan menggambar lingkarannya. Yang pertama, kita tentukan dulu sudut pusatnya. Kemudian, kita gambar lingkaran menggunakan buson. Kita mulai dari angka 0. Kemudian kita ukur ininya 90 derajat, 90 derajat, dan kita tarik garis ini sebagai juring yang pertama. Kemudian kelas satunya itu 56,25 derajat. Nah, titik pusatnya tetap dan nolnya itu kita mulai dari sini, kita hitung 56,25 derajat berada di sini. Kemudian kita tarik garis. Ini adalah kelas 1 sebesar 15,625%. Kemudian untuk kelas 2-nya itu sebesar 33,75 derajat, yaitu titik pusatnya tetap dan nolnya itu kita mulai dari sini dan kita hitung 33,75 berada di sini. Kemudian kita tarik garis. Ini adalah kelas 2 sebesar 9,375%. Kemudian untuk kelas yang ketiga, titik pusatnya tetap dan nolnya itu kita mulai dari sini dan kita hitung kelas 3 itu 56,25 derajat. 56,25 derajat dari sini. Kemudian kita tarik garis. Nah, ini untuk kelas 3 yaitu sebesar 15,625%. Kemudian untuk kelas 4 itu titik pusatnya tetap, nolnya itu kita mulai dari sini dan nilainya itu 67,5. Berada di sini. Ini untuk kelas 4 yaitu sebesar 18,750%. Kemudian untuk kelas 5-nya itu titik pusatnya tetap, nolnya kita mulai dari sini dan nilainya itu 67,5 derajat. 67 berada di sini. Kemudian kita tarik garis. Ini untuk kelas 5 sebesar 18,750% dan ini sisanya itu kelas 6 itu 21,875%. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagram batang. Diagram batang adalah salah satu teknik penyajian atau visualisasi data dengan menggunakan batang-batang berbentuk persegi atau balok. Langsung saja, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh diagram batang. Diketahui, hasil panen yaitu jagung 25, cabai 15, singkong 20, dan bawang merah 10. Soal tersebut di sini saya akan menggunakan alat peraga, di mana dalam diagram batang terdiri dari sumbu mendatar atau vertikal dan sumbu tegak atau horizontal. Dan juga untuk menunjukkan frekuensi sebuah data menggunakan persegi atau balok. Soal diketahui hasil panen yaitu jagung 25,
cabai 15, kemudian ada singkong 20, dan yang terakhir ada bawang merah yaitu 10. Nah, dari diagram batang ini dapat mempermudah kita untuk melihat frekuensi dari setiap tanaman. Diagram garis. Diagram garis adalah garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Berikut ini adalah contoh soal diagram garis. Tabel soal tersebut kita akan membuat diagram garis. Untuk membuat diagram garis sama dengan membuat diagram batang. Yang membedakan adalah diagram garis tidak menggunakan persegi atau balok untuk menunjukkan frekuensi data, tetapi menggunakan titik tengah dan garis untuk menghubungkan data tersebut. Nah, pada soal tersebut, pada tahun 2014, hasil panen padi adalah 10 ton. Di sini kita akan mencari titik tengah dari data tersebut, 2014 dan 10 ton. Kemudian kita dapat titik tengahnya. Kemudian pada tahun 2015, hasil panen padi yaitu 15 ton. Kita cari titik tengahnya. Kemudian pada tahun 2016, hasil panen padi ada 25 ton. Dan pada tahun 2017, hasil panen padi yaitu 20 ton. Dan yang terakhir pada tahun 2018, hasil panen padi yaitu 30 ton. Nah, setelah kita mendapatkan titik tengah dari data-data tersebut, kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut menggunakan garis. Di sini saya akan menggunakan benang untuk menghubungkan data tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk dari diagram garis, di mana dapat kita lihat signifikan data dari hasil panen padi pada tabel tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagram daun. Diagram daun adalah salah satu bentuk penyajian data yang sederhana yang memetakan setiap observasi data mentah ke dalam dua bagian plot, yaitu bagian batang dan daun. Untuk dapat lebih memahami tentang diagram daun, kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal. Diberikan data tentang nilai 15 siswa dalam ujian pelajaran bahasa Inggris sebagai berikut. Ada 54, 48, 37, 46, dan seterusnya. Untuk menggambarkan diagram daun, kita harus menentukan kelas intervalnya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan satuan 10, di mana kita mengambil angka dari 0 sampai 9. Karena puluhan terkecil dalam data ini adalah 20, maka kita dapat memulainya dari 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, di mana 70 merupakan puluhan terbesar dalam data ini. Selanjutnya, kita akan membuat diagram daunnya dengan meletakkan bagian batang atau puluhan pada sisi sebelah kiri dan daun atau satuan pada sisi sebelah kanan. Untuk menyusunnya secara berurutan, kita mulai dari melihat data terkecil, yaitu 28. Untuk angka 2 sebagai puluhan atau batang, kita letakkan di sisi kiri, dan 8 sebagai satuan atau daun kita letakkan di sisi kanan. Selanjutnya, data terkecil setelah 28 adalah 33. Kita letakkan 3 sebagai batang di kiri dan 3 sebagai daun di kanan. Begitu pula pada 37. Nah, di sini apabila terdapat dua angka atau lebih yang memiliki puluhan atau batang yang sama, cukup kita tuliskan sekali saja pada puluhannya. Berbeda dengan satuan yang dapat kita ulangi sesuai dengan jumlah angka pada data.
Maka di sini dapat kita tuliskan 3 sebagai batang dan 7 sebagai daun. Berikutnya terkecil ada angka 46. 4-nya pada batang, 6-nya pada daun. Lalu 48, 4-nya pada batang, 8-nya pada daun. Lalu ada 50 dengan 5-nya pada batang dan 0 pada daun. Lalu ada 51, kita tuliskan 5 pada batang dan 1 pada daun. Nah, di sini selain 51 yang ini, ada lagi 51 yang lain, atau terdapat 2 angka dengan satuan atau daun yang sama. Berbeda pada bagian puluhan atau batang yang cukup dituliskan sekali, pada bagian satuan atau daun, angka yang sama seperti ini harus diulang penulisannya sesuai dengan jumlah angkanya. Maka kita dapat menuliskan 5 sebagai batang dan 1 lagi sebagai daun. Angka terkecil berikutnya adalah 53. 5 di batang, 3 di daun. Lalu 54, 5 di batang, 4 di daun. 57, 5 di batang, 7 di daun. Begitu juga dengan 61, 6 di batang, 1 di daun. 63, 6 di batang, 1 di daun. 65, 6 di batang, 5 di daun. Dan terakhir 72, 7 di batang dan 2 di daun. Nah, maka terbentuklah suatu diagram daun tentang nilai 15 siswa dalam ujian bahasa Inggris tersebut. Inilah video singkat kami tentang pembelajaran statistika. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.